Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Aryo Putra. Saya perwakilan dari kelompok bakteri dalam bidang kedokteran dan pertambangan B akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bakteri. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Muhammad Ridwan Alfarizi, yang kedua ada Natasha Paramesti Rahman, yang ketiga ada saya sendiri, Panji Aryo Putra, yang keempat ada Rafli Adi Prasetyo, yang kelima ada Richard Gunawan, yang keenam ada Theodosius Davis Prasetya, dan yang ketujuh ada Ulima Faiza Nabila. Untuk pengertian bakteri, bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokaryotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lain. Jadi untuk bakteri itu termasuk makhluk hidup terkecil, tapi lebih kecil virus. Jadi bakteri dengan virus itu lebih kecil virus. Bedanya di situ antara bakteri dan virus. Untuk dampak bakteri sendiri, bakteri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak negatifnya, tak hanya menguntungkan bagi manusia, bakteri juga merugikan karena dapat membusukkan bahan-bahan makanan, menghasilkan racun, serta bersifat patogen dan parasit pada manusia, hewan ternak maupun tanaman budidaya. Untuk dampak positifnya, dampak positif dari bakteri juga dapat digunakan dalam membuat makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain. Jadi, bakteri juga memiliki dampak positif, contohnya saat pembuatan yogurt, keju, dan beberapa makanan lainnya. Untuk kegunaan bakteri dalam kedokteran dan pertambangan, bakteri dapat digunakan dalam bidang kedokteran karena mampu menghasilkan antibiotik dan vitamin. Berikut ini merupakan contoh bakteri yang bermanfaat dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Yang pertama ada Streptomyces erechteus menghasilkan antibiotik erythromycin. Yang kedua, Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin. Yang ketiga, Streptomyces rhinoceros menghasilkan antibiotik tetracycline. Yang keempat, Streptomyces venezuelae menghasilkan antibiotik chloramphenicol. Yang kelima, Streptomonas aurifolians menghasilkan antibiotik auremycin atau chlortetracycline. Berikutnya, Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik subtilicin untuk mengobati infeksi. Bakteri gram positif. Berikutnya, Pseudomonas denitrificans, penghasil vitamin B12. Dan yang terakhir yaitu Propionibacterium shermani, menghasilkan vitamin B12 juga. Sedangkan dalam pertambangan, bakteri digunakan untuk berbagai hal. Contohnya membantu proses pemisahan tembaga dari bijinya. Adapun bakteri yang digunakan dalam proses pemisahan tembaga dari bijinya adalah bakteri Thiobacillus ferrohidans. Bakteri ini merupakan bakteri yang berasal dari oksidasi bahan anorganik seperti belerang dan juga besi. Dalam industri pertambangan, bakteri ini berperan dalam pelepasan Zn dan Fe dalam batuan dan juga berperan dalam pelepasan logam dari batuan bumi. Dalam proses pelepasan logam, bakteri ini membutuhkan oksigen. Dengan adanya penemuan bakteri ini, maka dibuatlah sebuah pengembangan cabang yang membahas tentang mikroba dari hasil ekstraksi logam yang disebut sebagai biodromotalogri. Biodromotalogri ini membahas tentang pengolahan mineral dan juga logam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih.